Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kembali kita di tempat yang mulia ini untuk manasik haji, dan semoga Allah mudahkan dan juga Allah lancarkan sampai kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah jadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Tentunya kalau haji mabrur dan mabrurah, segala sesuatunya Allah tambah keberkahannya insyaallah. Dan manasik kita masuk kepada rukun kedua haji atau umroh. Jadi ini tawaf ini termasuk rukun kedua baik di haji ataupun di umroh ya. Tawaf ialah berjalan mengelilingi sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf mempunyai syarat-syarat dan sunnah-sunnah dan etika-etika di mana hakikat tawaf sangat terkait dengannya. Yang digambarkan tapi kita masuk dulu ke sini, nanti kembali ke syarat-syarat tawaf. Niat ketika hendak melakukan tawaf, karena semua amal perbuatan harus dengan niat. Jadi orang yang hendak tawaf harus berniat tawaf, yaitu keinginan hati untuk melakukan tawaf sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Jadi niatnya dalam hati, niat untuk saya tawaf. Tidak ada niat yang dilafalkan tawaf itu. Jadi ya udah pas masuk, ya niat saya tawaf 7 putaran karena Allah Lillahi Ta'ala. Kemudian yang kedua, suci dari hadas dan kotoran. Karena hadis bahwa tawaf di sekitar Ka'bah adalah seperti sholat. Makanya kemarin yang haid itu, dia tetap dari Madinah bermiqat, tapi tidak ikut tawaf, karena tawaf berada di dalam masjid. Dan tawaf seperti orang yang sholat. Sholat mesti suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Yang ketiga, syaratnya menutup aurat, sebab tawaf itu seperti sholat, karena hadis Nabi SAW, at-tawaf hawlal bait mithlu sholat, ila anakum tatakallamuna fi, faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Tawaf di sekitar Baitullah adalah seperti sholat, hanya saja kalian boleh bicara di dalamnya. Kalau sholat kan tidak boleh berbicara, kalau tawaf boleh berbicara. Dan sepakat bicara di dalam tawaf itu yang memang ada kaitannya dengan tawaf. Yang kedua, kalau memang ada darurat, misalkan batal atau perlu sesuatu, ada masalah yang syar'i, itu boleh. Berbicara selain yang ada kaitan dengan ibadah dilarang di dalam ketika melaksanakan tawaf. Jadi oleh karena itu, barang siapa tawaf tanpa niat atau tawaf dalam keadaan tawaf di Baitullah, maksudnya harus dalam Masjidil Haram, kendati jauh daripadanya. Nanti Anda jelaskan di gambar Baitullahnya nanti. Baitullah harus berada di samping kiri orang yang tawaf. Nanti Anda jelaskan di situ. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan ditutup di dalamnya. Mulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Nanti kalau sudah download punya Ustaz Piranda itu, cukup membaca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim ketika mulai tawaf, dan di akhir tawaf itu kita cukup membaca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tidak ada doa khusus di situ. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, jalan dari Hajar Aswad sampai kembali di Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid, terus sebanyak 7 kali itu aja. Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Nanti ada gambar nanti di awal. Kemudian yang ketujuh, ketujuh putaran tawaf harus dilakukan seketika itu. Seketika itu juga tanpa jeda di antara putaran tawaf, kecuali karena keadaan darurat, batal, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jika di antara putaran tawaf terdapat jeda atau tidak sekaligus tanpa udur syar'i yang dimaksud, maka tawaf tidak sah dan harus diulang. Itu. Ya, sangat haus misalkan minum boleh. Ya, sangat haus banget. Kemudian yang tadi mungkin batal, ya. Kemudian atau ada udur syar'i, misalkan minum obat karena pusing tiba-tiba, gitu kan?
kan jeda tuh, maka boleh. Selain itu dengan bermudah-mudahan saya istirahat dulu, batal tuh. Atau kesambung dengan ngobrol sehingga terjeda tawafnya, itu juga batal. Ya. Kemudian sunnah-sunnah tawaf. Satu, ar-ramal. Ramal adalah sunnah bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Ar-ramal ialah orang yang tawaf berjalan dengan cepat dengan mendekatkan antar langkah. Ar-ramal juga tidak disunahkan kecuali pada tawaf kudum dan tawaf pada putaran ketiga pertama. Ramal itu agak lari cepat, jalan cepat. Itu hanya berlaku di 3 putaran pertama. Iya, dan itu juga hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan, dan juga hanya tawaf kudum. Tawaf yang pertama, tidak tawaf ifadah dan juga tidak di tawaf wada. Kalau lagi bareng-bareng ke bola gitu nanti. Ya, tapi makanya sesuaikan aja jalannya, jadi nggak terlalu. Wah, saya masih bisa. Bisa. Dan itu akan terbawa arus, Pak. Oh, iya. Terbawa arus. Kita juga pelan juga ya kedorong, akan terbawa arus. Gitu ya? Yang ngikutin arus aja, benar, dengan sendirinya. Dan nanti dipelankan juga kalau harus dorong ya ikutin arus aja. Pasti kita masalah. Itu caranya itu aja. Yang kedua, sunnah-sunnah adalah al-ittiba. Membuka ketiak kanan. Ya, al-ittiba tidak disunahkan kecuali pada tawaf kudum saja. Bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan. Nggak mungkin. Dan pada ke-7 putaran tawaf. Nanti dijelaskan, jadi baju ihramnya dibuka sebelah kanan. Di sini aja. Ini setelah saya tawaf, ditutup kembali. Antum bawa itu ya? Baju ihramnya? Ada ihramnya? Ayo nanti. Kemudian yang ketiga, mencium hajar aswad ketika memulai tawaf jika memungkinkan. Ini sangat tidak mungkin. Iya. Karena banyak tiba-tiba belum tawaf kita menuju ke cium hajar aswad, tidak mungkin. Ya. Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan menyentuh dengan tangan atau memberi isyarat. Yang banyak kita hanya beri isyarat. Karena juga menyentuh tiba-tiba kan potong kompas tuh nggak mungkin. Kalau sengaja gitu juga buang-buang waktu juga. Kan berapa menit itu kalau waktunya. Kemudian yang keempat, berkata seperti di bawah ini, yakni mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak perlu Pak tambahan, hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kan di yang lainnya membaca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa fafan bihadik wa tibaan di sunnati nabik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak semua orang hafal, maka cukup dengan Bismillahi Allahu Akbar. Ini ketika memulai tawafnya itu. Kemudian yang kelima, berdoa dengan doa apa saja ketika sedang melakukan tawaf. Hanya saja orang yang tawaf disunahkan menutup setiap putaran tawafnya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ini caranya mudah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah ketika di Hajar Aswad. Ya, setelah putaran persis selesai juga putaran pertama di Hajar Aswad, akhiri dengan Rabbana atina. Jadi mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Nah, di antara itu sebetulnya baca doa apa aja silakan, tidak ada doa khusus sebagaimana di buku manasik yang tebel itu. Gak mungkin orang hafal kecuali mungkin manasiknya 1 tahun. Suruh ngapalin dulu. Gimana juga itu. Dan banyak sih orang yang memaksakan itu. Akhirnya ya masalah, bukunya jatuh atau macam-macam gitu ya. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Yang keenam, mengusap rukun yamani dengan tangan dan mencium hajar aswad setiap kali melewati ketika tawaf. Karena Rasul melakukan hal ini. Tapi sekali lagi ini tidak mungkin. Setiap putaran bisa mencium hajar aswad tuh kayaknya rezeki banget. Kecuali kalau kemarin musim COVID yang tawaf cuma beberapa orang mungkin itu. Setelah tanggal 29 Maret. Bisa. Gitu. Ya bisa. Kemudian yang ketujuh, berdoa di multazam usai tawaf. Multazam ialah tempat di antara pintu Baitullah dengan Hajar Aswad. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata itu. Kemudian yang kedelapan, sholat 2 rakaat usai tawaf di belakang maqam Ibrahim. Ya, rakaat pertama membaca Al-Kafirun, yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Dan sebagaimana firman Allah, dan dijadikan sebagai maqam Ibrahim tempat sholat. Yang kesembilan, meminum air dari sumur Zam-Zam, ya, dan mengisi tempat airnya kalau kita bawa lah ya. Yang ke-10, mengusap Hajar Aswad lagi sebelum pergi ke tempat sa'i apabila ini juga memungkinkan. Berarti boleh bawa tas ya? Tas untuk air. Untuk air. Iya, tas untuk air boleh. Tas yang blok itu aja air gitu ya? Iya.
Buat yang perempuan aja kan ya Ustaz ya. Kalau laki-laki nggak boleh kan ya? Boleh. Oh boleh juga. Boleh buat atas air boleh. Nah, ini ya. Jadi kita tawaf itu kan ini ada Hajar Aswad, ya kan? Hajar Aswad, kemudian rukun Hajar Aswad ini rukun ya. Multajam, kemudian rukun Yaman ini yang nanti mengusap segala macam. Tapi kalau tidak ini kan tidak ada petunjuk mesti isyarat seperti Hajar Aswad. Lewat aja. Jadi kalau memungkinkan kita mengusapnya, kalau tidak ada petunjuk harus isyarat sebagaimana isyarat di Hajar Aswad. Jadi lewat aja. Kita mulai dari sini insyaallah. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Ya. Dimulai dari Hajar Aswad sini. Dan harus dipastikan juga berhenti di sini. Hajar Aswad. Jadi mulai dari Hajar Aswad di Hajar Aswad dan berhenti di sini. Dan posisinya memang seperti ini. Di sana Ka'bah Hajar Aswad ini pundak kiri harus tetap balik. Ini di kanan. Jadi nggak seperti ini, nggak boleh jalannya, tapi kiri ini ke Hajar Aswad. Mulai di sini membaca Bismillahi Allahu Akbar. Muter terus. Nah, ini kalau memungkinkan kan ke sini nih, mengusap di rukun Yamani itu. Tapi orang jarang sekali karena ini tidak memungkinkan. Tapi orang lain kayak orang-orang Affan dari luar di sini ada isyarat. Tidak ada petunjuk dari Nabi harus isyarat di rukun Yamani. Ya. Nah, sampai ketemu sini isyarat lagi. Tangan kanan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi akhiri dulu, Pak. Akhiri dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kemudian isyarat sambil isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sebelum isyarat membaca doa Robbana atina jangan isyarat dulu. Karena isyarat tanda kita mulai lagi. Mulai lagi isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Muter lagi selesai Robbana atina fid dunya hasanah, isyarat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak 7 kali. Jadi berarti pada itu kan kalau dari awal kita gitu juga gak? Kalau Iya. awal mulai. Iya, mulai kan Angkat tangan juga. angkat tangan. Kan mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kanan gini Bismillahirrahmanirrahim terus sampai situ nanti ada rabu-rabu baca Robbana atina fid dunya hasanah, kan pasti mulai lagi nih. Ini lagi Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan sampai tertukar nanti. Pas gini Robbana atina gini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim isyarat. Nah, sebelum mengangkat ya Robbana itu. Baca Robbana atina fid dunya hasanah. Terus selama sebanyak 7 putaran. Ini sih insya Allah sih sangat mudah karena orang terkondisi semua juga di sini. Jadi nggak mungkin keliru, nggak mungkin apa. Kita sekak di sini tuh berhenti semua, Pak. Lagi jalan berhenti semua di sini ya berhenti gitu. Karena kan semua putar, kalau di sini kita nggak mungkin ada berhenti karena berputar. Tapi di sini semua berhenti. Jadi ketika orang Bapak di sini kena tek di sini, kita harus paham betul di sini Hajar Aswad. Nah, supaya misalkan kalau agak keliru sendiri nanti dilihat ini Pak, ada multajam, ya kan, ada ke atas di situ nanti ada tandanya multajam di sini di atas Baitullah. Kemudian tadi ada syarat tawaf harus di dalam Baitullah di sini masjid. Nah ini kan sebetulnya dulu kalau lihat sejarahnya beberapa kali ada renovasi Ka'bah karena kena banjir. Sebetulnya ini masih daerah Ka'bah. Cuman dulu untuk membuat Ka'bah tuh kekurangan uang. Ya, zaman-zamannya kakeknya Nabi SAW, sehingga hanya dijadikan sebagai bentuk isyarat saja. Maka tidak sah kalau tawaf masuk sini. Ya, harus di luar ini lingkarannya. Jadi ini menunjukkan ini termasuk ini. Ya, itu. Nah kemudian selesai 7 kali kita sholat di sini nih, melipir ke sini ya ke makom Ibrahim. Sholat sunnah di sini. Ini sholat sunnah setelah tawaf yang dibaca rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian tadi ada yang namanya itbaq kayak gini Pak nih. Nih kan dibuka yang sebelah kanan. Gitu. Beb, itu mana? Baju. Kalau kita batal gitu lagi keliling, batal wudhu itu segala macam, nyari wudhunya lagi Keluar Pak, keluar sini dimanapun ada pintu keluar.
Dari kalau sini nggak jauh ya, di area sofa itu ada tempat wudhu banyak. Tapi kita masuk harus ulang lagi. Kalau batal nggak mesti ngulang, karena udur syar'i namanya. Udur syar'i. Nanti lanjut ya. Lanjut. Cuman harus ingat tadi berapa putaran. Dan Bapak harus mulai di sini. Dari si Hajar Aswad. Hajar Aswan lagi. Hajar Aswan lagi. Gedean enggak. Enggak, ya. Bukan gede, anak yang kecil. Kalau bapak kan gede, ya, ini anak yang kecil. Ini namanya Iba tuh gini. Enak sih Iya. panjang. Iba ini. Namanya gitu. Itu dah. Yang kanan dibuka. Tuh, begitu. Ini yang kanan. Tapi nanti kalau udah selesai, ketika sholat di Maqam Ibrahim ditutup lagi. Ini selama 7 putaran kayak gitu. Dibuka sih. Jadi bukan sebelah kiri. Jadi kanan yang dibuka, sebelah kanan dibuka. Ini dan tidak akan ini Pak. Jadi tidak akan apa? Merosot. Enggak. Ini kan tarik sini, tarik ke belakang. Tapi belum ada sama. Semua, Kalau semua. dia sebelah kiri dia salah, kita mau ngasih tahu buat. Kayaknya sih. Saya pernah lagi sholat gitu ada jemaah atau dari mana gitu yang tinggi gitu ya orang ada segala macam. Pas mulai sholat dia belum ditutup. Terus si yang sebelahnya belum tutup, sholat kita sudah ditutup kan, belum ditutup, yang sebelahnya sambil sholat gimana tuh? Benerin. Benerin. Enggak masalah. Justru harusnya seperti itu. Jadi bukan dianya tapi yang sebelahnya. Sebelah Iya, di sana jangan aneh. Mau kita rapat sap atau apa pasti banyak yang peduli ngasih tahu. Dan yang sering salah tuh perlu disai Pak. Dia masih pakai gini, masa itba gini. Nah, jadi hanya tawaf aja. coba tawaf dulu. Tawaf aja. Tawaf aja. Dan pas sholat pun harus ditutup atau tutup kembali. Ya, seperti ini. Ya, Kalau sa'i dia gitu kan ada kesempatan kita ngasih tahu Pak. Ya, betul. jadi ya, Ya, itu tadi langsung digini. ya kasih tahu ya. Kalau di samping kita, kalau jauh ya jangan. Karena ya kepedulian kita tahun itu pahala juga. Jadi kembali setelah ini di Maqam Ibrahim ya begini nih. Yang saya lucu itu apa? Sholatnya lagi sholatnya. Tahu apa enggak dia seperti ngomongin orang. Oh enggak kawan. Di sana itu ya banyak yang peduli. Cuman di kita tuh kan nggak biasa ya. Nggak biasa ngasih tahu orang. Satu, kedua efeknya kadang-kadang yang dikasih tahu tuh banyak nggak terima. Kalau di sana dikasih tahu malah senang kita. Di sana dipindah hisap aja kita gak ada masalah. Renggang ada misalkan berdua, kita di sisi di kiri, mestinya kan di kanan, dia angkat. Pindahin itu gak ada masalah. Kita terima kasih aja. Coba kalau di sini. itu masalah. Nah ini terserah Pak, ini banyak teknis ya. Cara di bawah ini terserah lah. Ini pakainya ya. Soalnya macam-macam sih. Ini kan gak ada ketentuan khusus. Kalau apa pakai baju yang di bawah ini. Iya, besar ini ukuran jumbo. Besar. Anak pun merasa makin terakhir besar. Besar ini. Ini besar antum ini. Oh. Nggak beda ada di sini standar travel ini kan ada namanya gitu. Iya. Itu nggak ada masalah. Yang penting 2 lapis di sini Pak. Yang salah itu ya. Itu karena lampu di mana-mana. Kenceng ini. Tebal. Ya, jadi di atas mata kaki nanti Pak. Di atas mata kaki nih ya, angkatnya. Ya. Di sini dilipatnya. Karena tenggelam nih pakai ini. Kecil soalnya. Ada dua yang itu dua piece kan yang ini. Iya, ini di atas ini. Jadi Iya. yang untuk buka tuh yang itu kan. Iya, kalau ini mah permanen gini aja. Iya. Permanen. Dan boleh Bapak pakai sabuk. Ada Dikasih sabuknya boleh. Ya, sabuknya boleh. Yang warna putih itu ya. Betul. Yang ada kantong strap. Ini biasa begini. Oh, begini. Udah. Ini selalu gini. Oh, lumayan nih panas ini. Tapi mau ya udah. Iya. Menafan ini nanti Bapak di atas mata kaki nih supaya lebih mudah nanti langkahnya. Itu kunci kemana? Atasnya. Nama kuncinya? Enggak, dikalungin aja. Kalungin aja. Nah, biasa ini udah kayak gini udah. Ini kan kenceng di sini tuh. Pas ngebuka itu agak susah juga ya lagi kan.
belakang itu pas apa sebelum? Oh, udah, ini kan sebelum mulai. Pas masuk. Mau masuk tuh baru masuk kan. Ganti gitu. Kan udah gini kan nih, mau masuk ke apa pelataran ini, udah tinggal gini nah aja. Kan ini enaknya laki-laki kan, laki-laki bebas aja. Kalau perempuan ini ditarik dikit Pak, yang ini harus panjang ke belakang. Udah, aman aja. Laki-laki. Apalagi bapak kan gede. Ini enaknya kita laki-laki bikin bebas. Ya justru perempuan yang enak malah. Nggak ganti-ganti nggak apa-apa. Kalau gini Pak ya, cara pakainya. Dan ini nanti juga kalau ada sedikit salah pasti teman-teman juga yang ini gak Kunciin di belakang tuh dilempitin sama dia. ada yang kesini, cuman agak ribet untuk ruku. Ruku tuh ketarikan ribet Pak, karena kunci, karena sih begitu. Yang fleksibelnya, pokoknya di sini nih harus lebih ini. Penting. Atas mata kaki dan ya di depan harus tebel, dilipatnya depan. Ini kayak sarung aja gitu kan ya. Persis, ya persis sarung. Kalau sarung nggak ada putusnya kalau itu ada sambungan. Nah itu, jadi pas bebas tarik. Pakai gespernya jadi. Nah kalau pakai gesper nggak mesti dilipat, ke bawah gitu. Jadi ini kan lipat agak gede Pak. Terus tadi 3 putaran pertama ya, jalan cepat ini dan setelah itu kembali seperti biasa. Nah ala kulli hal kalau memang ada niatan mau nyoba mencium Hajar Aswad ya boleh dicoba, tapi lihat kondisinya ya. Mungkin di tawaf nanti wada atau nanti tawaf sunnah setelah selesai haji itu sangat memungkinkan, itu sangat memungkinkan. Itu aja untuk apa namanya mencium Hajar Aswadnya. Dan terutama apapun kemudahan yang minta sama Allah sih. Ya, semua yang disulitkan menurut kita sulit, insya Allah mungkin banyak orang yang diberi kemudahan malah bisa mencium Hajar Aswad ini. Insya Allah. Sebelum lanjut ada yang ditanya di sini Pak, Bu? Ada yang dulu. Nah, kalau itu kan nanti yang masuk itu diatur ini ya waktunya ya. Tapi kan orang sampai jauh banget putaran. Maksudnya? Pas mau tawaf ini bergantian orang masuk ke. Enggak dibatasin waktu Pak. Enggak dibatasi. Enggak dibatasi. Maksudnya area tawafnya kan itu kan. Iya, makanya kan nanti afwan bagi yang nggak kuat bisa di atas. Matof nama tempat tawaf tuh di lantai 2. Ya. Mereka punya batasan tawaf juga ya berarti di atas. Iya, ya? di atas. Atau semuanya bebas kalau di atas mah. Kalau batasan sih nggak ada. Area tawafnya semua. Semua sama karena memang sudah didesain untuk tawaf. Dan karena kalau keluar itu tidak dikatakan tawaf ya batal. Kan kalau terlalu jauh misalnya nggak kelihatan nanti Hajar Aswadnya segala macam. Nah iya nggak ada masalah. Nanti kan ada lampu nanti di situ yang nyala itu. Patokannya bisa isyarat itu di atas. Cuman bedanya ya lebih lama selesainya. Iya, yang di atas kan lebih jauh lingkarannya. Nah, kita nggak tahu ya Ustaz ya dapatnya di mana. Kalau yang muda-muda sih biasa dia di bawah. Ini kan atas tuh yang lemah, yang ya sakit, kadang roda. Pakai roda, pakai mobil dong. Iya di atas. Yang sehat-sehat di sini semua, di bawah. Semua. Insya Allah sehat lah ya. Di sini yang sehat lah insya Allah. Itu makam Ibrahim itu area tawaf juga kan sebenarnya. Di sini depannya. Iya. Cuman orang udah jarang ke sini. Udah jarang. Iya, kecuali kalau Kan penuh kita nih. iya bisa saja. Dalam tawaf ifadah tuh bisa meluap sampai sini-sini. Iya. Kecuali kudum sama wada. Karena wada tuh kan ada masih mabit, ada udah selesai. Tapi kalau ifadah tuh memang di waktu itu yang itu, makanya nanti ada arahan dari depan ya pemimpin kita surupai mereka jam berapa kira-kira amannya. Gitu. Kita pasti semua ada arahan di situ. Ada ya. Enggak semua. Sholatnya jadi masalah nggak kalau orang lagi banyak gitu masalah. Enggak, Pak. Karena selalu ada celah untuk sholat ini di makom Ibrahim selalu. Dan orang kan semuanya muternya di sini lebih banyak. Nah ini udah mau selesai ke sini Pak, mundur lagi. Gitu. Nanti terasa sendiri. Kita 3 putaran, keempat itu udah nengah. Udah kelima tuh kita udah jalannya udah ke sini lagi net. Ya kayak jadi kalau ini kan masih ke sini nih. Kalau udah 5 udah ke sini arahnya supaya lingkarannya lebih mudah keluar. Jadi kalau masih 5 di dalam, ya itu kejebak nanti malah. Nah, itu. Tapi sudah terkondisi begitu sih. Udah kayak gitu ya.
Ya, satu kan memang orang tujuannya pengen apa? Ngecoba jarak Arafat. Nah, setara ke sini nih. Red. Nah, kalau sudah 5 udah mulai sini mundur lagi red ya. Jadi posisi gitu. Otomatis ini. Dan terarah kan nanti sekian ribu yang dengan kita itu yang begitu sama. Itu kecuali mungkin orang yang apa? Yang punya apa ya? Pikiran nyeleneh mungkin memaksakan diri, ya itu bahaya. Yang cowboy. Ya koboi itu, udahlah saya paksain diri ya mas, tersesat, nggak bisa keluar. Itu kan otomatis kan berarti Ustaz, ya itu tadi ya yang dengan kalau misalnya kita tiba-tiba punya kesempatan di putaran ketiga nyium Hajar Aswad nggak apa-apa. Nggak masalah. Iya. Lah makanya kan di 1, 2, 3 tuh percobaan. Iya, iya. Kalau 3 nggak dapet harus sudah mundur lagi. Bisa dipastikan itu tertinggal rombongan. Iya. Iya harus Itu sudah pasti. sudah pasti. Karena beberapa detik kan ke situ Iya, benar. udah Kalau muter, yang dikit aja udah pasti. kemana dia nih? Ini pentingnya di situ. Dan itu apalagi suami istri. Iya. Ibunya dapat, suaminya enggak, kerepotan juga kan? Hmm. Iya. Karena kan ada ritual lagi berikutnya. Iya. Makanya ini niatkan saja di tawaf sunnah lah untuk nyium Hajar Aswad di sini. Jangan dipaksakan di ifadah atau wada juga masih capek, kudum masih capek, gitu kan? Wada lebih capek lagi, lebih capek. Nah udah semua rehat, baru mungkin tengah malam Oh, iya. tawaf sunnah. Kalau saya biasa begitu, tahajud, tahajud itu sholat sunnah. Gitu sambil saya makom Ibrahim jam-jam minum baca Quran 1-2 juz di sini pulang. Usahakan itu Pak. Itu nikmat luar biasa tuh. Gitu. Kalau yang lain kan enggak, kemana cari makan. Itu nafsu kita kan udah pengen Buka itu. wah, Romansian enak. udah itu. Paling bahasanya 3 jam. ya, Lewat mana? apalagi bahasa habis capek. Iya. Ada lagi tanya sini? Kita nggak ada puasa, silakan. Kenapa? Nggak ada puasa kecuali yang kena dam tadi. Ya, dam tadi. Baik, kita tadi udah di sini. Sebetulnya kelihatannya rumit, tapi kalau di sana sih namanya ibadah haji itu haji umroh juga mudah aja, karena bukan sendirian. Juga kita ada yang bawa, yang tugas kita ya aktif aja. Jadi makom Ibrahim yang tadi. Untuk tas botol air yang kita mau taruh ada ketentuan nggak sih? Seberapanya? Ya maksudnya kan saya ada tas ransel gitu hitam tapi tas ransel tipis gitu, apa boleh dibawa? Nggak ada ketentuan. Nggak ada ya? Nggak ada. Waktu itu ya. Jadi boleh kita boleh bawa tas. Kenapa? Tawaf itu boleh bawa tas. Untuk bawa tas boleh, kantong. Karena bukan yang dipakai. Rukun ketiga haji dan umroh adalah sa'i. Ya. Sa'i adalah berjalan di atas Safa dan Marwah. Pulang pergi dengan niat ibadah. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umroh karena dalil-dalil berikut. Kita lewat ini. Syarat-syarat sa'i niat karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan harus dengan niat. Ya. Kedua, sa'i dan tawaf dilakukan secara berurutan. Artinya tawaf didahulukan daripada sa'i. Itu sudah menjadi ketentuan. Jadi tidak ada sa'i kemudian tawaf, tapi tawaf ya baru sa'i. Yang ketiga, seluruh babak sa'i dilakukan secara sekaligus. Hanya saja jeda ringan itu tidak apa-apa, apalagi jika terjadi karena kondisi darurat. Kalau tawaf kan nggak boleh. Ya, kecuali udzur sa'i. Tapi kalau sa'i rehatlah. Ya nggak ada masalah karena ya jalan biasa ya. Kalau tawaf kan nggak mungkin. Ini bedakan antara sa'i dengan tawaf. Yang keempat, sa'i dilakukan sebanyak 7 babak. Jika kurang 1 babak atau kurang beberapa babak, maka sa'i tidak sah. Karena hakikat sa'i sangat terkait dengan terselesaikannya seluruh babak sa'i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, sa'i dilakukan setelah tawaf yang benar. Yani apa tawaf wajib, tawaf sunnah, ya. Hanya saja afdolnya ya sa'i dilakukan setelah tawaf wajib, misalnya setelah tawaf kudum atau setelah rukun haji dan umroh, misalkan
Kalau di haji berarti yang rukunnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Berarti kalau yang selanjutnya kita bikin umroh itu setelah tawaf, maksudnya nggak sa'i juga apa gimana? Kalau itu kan tawaf ifadah. Kalau tawaf kudum Ah, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau ifadah dan wada wadah, sa'i. wadah harus Iya. juga ya. Sunnah sa'i al-khabbab yaitu berjalan cepat di antara dua batu tanda 2 mil, nanti ada lampu hijau ya. Berwarna hijau di antara dua sisi lembah yang dinamai dulu hajar, berjalan cepat di sana ya, atau sa'i ya, untuk mencari air ya. Al-khabbab adalah sunnah bagi laki-laki yang mampu dan bukan bagi orang-orang lemah dan para wanita. Jadi wanita tidak mesti lari. Kalau sudah sampai lampu hijau itu nggak usah jalan biasa. Ini untuk laki-laki. Cuman masalahnya kan bawa isi itu. Dan satu grup. Satu grup mau gak mau ngikutin. Maka di situ tidak terlalu cepat, biasa saja. Kita banyak yang semangat, Pak, lari beneran, itu gak begitu, gak diajarkan. Langkahnya saja. Itu ada coba lihat di video, lari beneran lari gitu. Mungkin kesempatan kali. Kemudian 2, berhenti di Safa dan Marwah untuk berdoa. 3, berdoa di Safa dan Marwah di setiap babak sa'i. Nanti ada gambarnya. Membaca Allahu Akbar 3 kali di Safa dan Marwah dan di setiap babak sa'i, dan juga membaca inilah ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mul wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa zamal ahzab wahda. Ini juga ada yang berbeda di sini nih. La ilaha illallah wahda, ada yang langsung a'jaza wahda. Nanti gak ada masalah. Pakai ini juga langsung sadaqa wa'ada boleh, langsung a'jaza wahda juga boleh. Nanti Anda tulis ada di yang keduanya. Nah, ini sa'i ya. Jadi sa'i ini dimulai dari bukit Safa. Ya, Safa kemudian berakhir di Marwah. Jadi Safa ke Marwah 1 kali hitungannya, kemudian Marwah ke Safa juga hitungannya. Jadi 1 kali, sini 2 kali. 1, 2. Gitu. Jadi hitungan seperti itu. Nah, di sini sampai di Safa kita bisa berdoa sebagaimana yang Allah sebutkan ketika baru nyampe di sini, membaca abda bima bada Allah. Tidak pun gak ada masalah. Yang penting sampai di sini membaca Allahu Akbar, kemudian membaca ini. Ya. 3 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mul walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Itu. Kemudian Allahu Akbar lagi 1 kali, baca lagi ini. Allahu Akbar 1 kali, baca lagi ini. Setiap Allahu Akbar baca ini, Allahu Akbar baca ini, jadi jangan usah buru-buru. Jadi Allahu Akbar takbir itu sekali. Sekali baca ini, takbir lagi, baca ini, takbir lagi, baca ini. Setiap di Safa. Iya, dan sama berlaku juga di Marwah. Oh, jadi bukan takbir 3 kali baru baca ini. Enggak, 1 kali ini, 1 kali selang. Insya Allah ini mungkin harus, ya nanti kalau enggak ini bawa catatan boleh. Berapa setengah Ustaz? Karena ada di takbir siap Takbiran. Di takbiran. Ya, la ilaha illallah ya sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Ya masih beberapa hari apa lagi, Insya Allah. Ya, ini aja. Insya Allah. Makanya kan yang punya Ustaz Firanda atau ini tidak seperti yang di buku yang kuning gitu. Doanya itu seabrek-abrek. Ya, seabrek-abrek doanya. Iya. Jadi yang dari Ustaz Firanda tadi ya. Yang tadi itu Ya. yang biru Yang itu ya. bukan Islam gitu ya. Betul, ya ada itu. Cuman beliau membawakan yang kedua. Di sini langsung a'jaza wahda. Oh, aja soal. Nggak ada masalah, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah, bolehkah misalkan pertanyaan, bolehkah setelah baca doa ini ya atau setelah Allahu Akbar diseling dulu, tidak langsung ke doa ini membaca doa apa saja? Boleh. Misalkan kita pengen apa lagi apa, kemudian ini boleh. Yang penting Allahu Akbar tetap ke sini. Oh, Jadi diseling apa aja terserah. Oh, diseling apa aja serah. Terserah gitu. Bahasa Indonesia juga boleh. Enggak, iya jelas. Ya ini. Jadi bukan semata-mata harus ini aja diselang ini.
Cuman yang ini ya termasuk doa yang memang tidak boleh tinggal. Ya. Iya. Ini Pak Bata sebut dengan ini ya, lampu hijaunya untuk lari di sini. Oh, mulai larinya. Ya lari, jalan kecil ya, jalan cepat. Lari kecil. Ya. Ini. Dan ini kan ada kenapa sih masih sofa? Ada filosofinya, sofa itu sofi, artinya bersih. Jadi ini melambangkan setiap ibadah itu harus diawali dengan niat yang bersih, ikhlas. Dan marwah itu maknanya kedamaian, ketentraman. Jadi siapapun yang ibadah, kalau niatnya sudah mulai ikhlas, maka tetap endingnya pasti dapat kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Tapi kalau di sini di sofanya nggak jelas niatnya, maka dia juga tidak akan mendapatkan marwah, kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Marwah tuh damai. Iya, tentram, damai, gitu. Itu marwah. Maka harus sofa itu sofi, bersih, ikhlas maknanya. Siapapun yang beribadah, apapun niatnya, kalau ikhlas pasti endingnya damai, tentram gitu. Tanpa itu ya gak ada kedamaian pasti, karena niatnya yang lain. Ini doa di atas bukit Safa dan Marwah panjang ini ya. Apa? Iya, tidak mesti ini, Pak. Jadi ini awalnya kan yang tadi, yang inna sofa wal marwah ini bisa dibaca pas Bapak sampai di sini. Apa? Pas sampai di sofa ya. Nah, pas sampai di sini kan jalan dari tawaf ke sofa, boleh langsung dibaca di situ apa namanya? Inna sofa wal marwata min sya'illah. Kemudian diawali dengan abda bima bada Allah. Nah, nah, adapun yang takbir itu sudah mulai kita mau jalan. Kemudian baca doa ini. Nah, ketika baru masuk baca inna sofa wal marwata min sya'illah abda bima bada Allah. Dan itu kalau enggak itu juga enggak ada masalah. Makanya saya nggak tulis kalau di sini. Yang penting itu tadi. Nah, yang penting di sini Allah Akbar, baca doa ini dan boleh diselingi dengan doa yang lainnya. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi di sini, Sofa Marwah? Kalau untuk diselingi doa yang lain tadi baik pakai bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, memang keistimewaan dari Safa itu apa sehingga bisa kita ini kan saya kan ya tadi yang di wukuf yang di apa gitu ya. Tapi kalau yang untuk di sini apa gitu maksudnya janjinya Allah untuk Ya, sebetulnya filosofi yang sangat luar biasa ini filosofi sofa. Sofa itu ikhlas. Karena ternyata rukun ibadah itu dua, satu ikhlas, kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu tuntunannya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Gitu. Syarat diterima ibadah. Ini mengajarkan kepada kita, kan ini jalan panjang nih, perjuangan. Sebagaimana hajar itu, maka perjuangan apapun tanpa niat yang ikhlas karena Allah akan sia-sia. Termasuk ibadah apapun sehari-hari kita, tanpa ikhlas sia-sia. Satu, kedua, marwah itu kan caranya, ketika sudah ikhlas, kan tidak semua apa yang kita mintakan itu sesuai. Misalkan minta satu dapat satu, minta tiga satu dapat setengah, minta tiga dapatnya satu. Tapi kalau sudah ikhlas, kita kan endingnya tetap damai aja. Itu filosofi yang luar biasa sebetulnya. Karena kebanyakan kita kalau minta sama Allah, ya minta dua harusnya dua. Ketika dikasih satu, bahkan protes. Bukan cuma protes, malah sedang menempatkan di saat ini kan udah baik kok, dapatnya cuma segini, kan gitu kan? Ini bahaya. Ditambah lebih daripada itu, sering sombong. Itu maka filosofi yang luar biasa, sebagaimana hajar, usaha saja dengan ikhlas. Sementara ayat itu tidak didapat di sofa, tidak dapat juga di marwah. Tugas kita usaha dengan ikhlas gitu. Didapatkan nggak di situ? Apa azam itu? Tidak di sofa, tidak di marwah. Itu filosofinya. Dan kita juga ikhtiarkan nggak begitu. Tidak semua pun kita misalkan banyak duit, belum tentu duit itu milik kita. Atau mungkin kita hanya sebagai keran saja orang lain yang menikmatinya, tapi tetap kita usaha. Itu. Termasuk ya haji ini kan kita usaha sebaik-baiknya, adapun mabrur itu haknya Allah. Nah, itu maksud filosofi di sini, sofa. Tapi kalau sudah ikhlas tetap di sini pasti damai gitu kan. Nggak mungkin orang kalau nggak ikhlas tuh gak bakalan damai sih. Iya, kayak kecil-kecilan misalkan orang sedekah di masjid gitu kan. Ketika tidak ikhlas, ia selama namanya gak diumumin oleh pengurus itu hatinya gak damai. Nah begitu Bapak pulang 1 juta baru tenang. Itu gak sofa namanya. Maka harus sofa, insya Allah berakhir di
marwah. Jadi ada yang mengatakan jangan mimpi kita ingin mendapatkan kedamaian tanpa ketulusan. Jadi kalau tulus pasti damai, insya Allah. Baik, ada lagi? Oh iya, Ustaz, saya juga mau nanya mengenai ikhlas ini. Iya. Mumpung aja nih, maaf ya Ustaz. Oh, Agak sedikit. Biasa. Kita kan kalau yang namanya kita ikhlas melakukan sesuatu ya, apapun itu ya Ustaz, walaupun misalnya dalam hal memaafkan ataupun menolong orang gitu, misalnya kalau kita ikhlas sampai kadang kita kan nggak ingat ya Ustaz, kadang kita nggak ingat apa yang kita sudah lakukan terhadap orang lain gitu. Terus alhamdulillahnya misalnya kemarin-kemarin kita nggak ingat Ustaz, tapi suatu saat kita diingatkan gitu akan perbuatan kita, kebaikan kita kepada orang lain gitu. Secara tiba-tiba aja Ustaz terus jadi kayak ngerasa ya saya udah baik ya sama dia, itu dosa gak Ustaz? enggak. Yang tidak boleh itu kalau memang berusaha mengingat-ingat kebaikan kita. Tidak boleh. Tapi suatu saat misalkan teringat, pernah, boleh. Bahkan ketika ada kesulitan boleh bertawasul dengan kebaikan kita. Yang pernah kemarin jelaskan, itu boleh. Tapi kalau menyengaja mengingat-ingat enggak. Ya justru kan harus dibalik. Filosofinya gini. Kalau kita pernah melakukan kebaikan maka harus dilupakan. Tapi kalau orang pernah melakukan kebaikan kita tidak boleh dilupakan. Gitu. Jangan sebaliknya. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi saya kan terus saya jadi ingat gitu tiba-tiba ya Allah, padahal saya pengennya nggak ingat gitu ya kadang-kadang. Iya, kan, manusiawi sih. Ingat gitu. Itu Jadi, manusiawi. saya hilang, saya ya. Oh, enggak. Saya sampai sempat mikir gitu. Enggak, ya. itu manusiawi. Manusiawi. Kan yang nggak boleh itu misalkan ingat kemudian diceritakan ke orang, bahkan dipancing-pancing biar orang nanya. Lagi. Itu ya nggak boleh, menyengaja itu. Dan itu udah ria dari awal, dan banyak yang kayak gitu. Misalkan gini aja, kita haji, alhamdulillah, kemarin haji ya, iya alhamdulillah. Orang kalau nggak nanya lebihnya nggak usah. Misalkan kita udah 2 kali haji nih, kedua kalinya, orang kalau nggak nanya 2 kali nggak usah juga. Haji alhamdulillah nggak usah, dan ini kedua kalinya nggak usah juga. Selama orang nggak nanya, kalaupun nanya juga sebisa mungkin ditutup. Haji yang kedua kali ya cukup alhamdulillah aja. Alhamdulillah kan jawabannya umum. Gitu. Karena ada yang orang tuh kadang ada yang bukan cuma itu, musibah pun sekarang tuh dijadikan sebagai apa ya? Ajang ria. Orang sakit di rumah sakitnya yang mahal, bisa bayar mahal, itu kadang-kadang ceritanya musibah tapi endingnya tuh ria gitu. Untung saya VIP dan macam-macam. Nah itu kan jadi masalah itu. Nah, itu ya. Jadi itu yang penting, termasuk nanti kalau sudah pulang haji, yang kayak ini penting. Ya, yang tadi bertanyakan itu penting. Supaya kenapa? Habaan mansuro, kalau sudah seperti itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti debu yang ada di atas batu, Pak, tertiup angin. Tidak menyisakan sedikit pun pahala. Sayang. Nah, gitu. Oke, ada lagi? Jauh ya? Kita lihat skemanya. Nah ini ada nasofa wal martab abda bima pada Allah. Ini saya gambarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah itu ya. Kemudian ini kan tahalul. Setelah itu tahalul. Tahalul awal. Ya. Nah, ini saya contoh aja. Ini kalau kita berbayar seperti ini, yang berbayar ada di sana. Berbayar, tapi kadang nggak enak. Gak enak, macam-macam lah ya rasanya, mungkin ya mereka tuh merasa apalah pokoknya boleh ya kayak gini kan tuh Iya, saya gitu. ini namanya ekonomis. Tapi itu udah harus dilakukan sama yang udah selesai tahalul dulu. Iya harus Jadi nyari jemaah yang sudah tahalul dilakukan, jangan yang belum. Oh ya sudah tahan. Yang sudah tahan. Oh, betul. Iya, ini yang berbayar nih, yang berbayar ini gratisan. Dan caranya boleh 2 ya, boleh sekedar ya, boleh apa boleh langsung cukur dulu. muncul. Nah, ini karena dia mau dibotakin ya. Enggak juga kali. Ya kan, Kenapa? Udah ini bayar. kan karena mau dibotakin kali kan ini kan. Yang ini? Hah? Enggak, ini yang berbayar. Belum tentu Buat botak juga. botaknya cuma Terga- potong doang. Iya, tergantung permintaan kita. Mau asal atau botak. Tapi berbayar. Ini berbayar karena memang sengaja. Kalau ini kan kita aja Kumpul. dan dimanapun. Jemaah yang udah Yang udah tahalul biasanya menawarkan jasa. Niat yang itu, Ustaz, ya?
karena sebenarnya karena umroh doang ya. Maksudnya nggak pernah lihat ini kayak Tempatnya banyak. Lihat tapi bukan begini di Banyak tuh. Ini kan di mobil nih. Oh, itu di mobil. Iya, banyak. Ya khusus barbershop juga banyak. Dia banyak juga Pakistan. Banyak orang yang kadang-kadang nggak ketemu sekian tahun dengan orang ketemu ya tergantung alolan waktu di sini ya. Orang lebih nikmat pas tahlulin. Baik. Nah ini skemanya. Skemanya kita masuk tadi baru sampai tahalul di sini nih. Oh, masih banyak Pak. Wah tuh. Ya. Nah baik ya. Ini kan sudah tahalul dari umroh ya, dari umroh. Ini kan di sini ada dulu nih, dijelaskan ada tamatu, qiran dan ifrad. Kan di sini. Nah, 3 jenis ibadah haji, ada haji qiran, yaitu dilakukan dengan menyatukan niat haji dan umroh secara bersamaan. Qiran itu bareng-bareng. Niatnya disatukan antara haji dan umroh. Kedua haji tamatu. Ini haji tamatu kan? Tamatu yaitu dilakukan dengan mengerjakan ibadah umroh kemudian ada haji. Yang ketiga jenis haji itu ada haji ifrad yaitu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu baru umroh. Tidak ada yang enak kecuali ini paling enak. Ini tamatu enak. Umroh dulu yang ini. Umroh dulu kemudian haji. Tapi harus lihat. Jilat. 2 ini bayar dam. Satu yang ini nih. Iya. Ya. Tapi ini ribet juga. Yang enak kita umroh dulu baru haji. Dan setelah itu kan bisa tawaf sunnah, macam-macam di sini ya. Dan ini 3 jenis haji. Kembali ke skemanya dulu. Nah, berarti kan tadi udah sampai sini, ya. Kembali kemudian kita berihram lagi untuk ini, untuk haji. Ini tanggal 8 ini, tarwiyah. Tarwiyah kita menuju ke sini kan ini. Dzulhijjah di sini ya. Dzulhijjah 8-nya disebut dengan tarwiyah. 8 Dzulhijjah itu adalah tarwiyah. Tarwiyah kalau lihat sejarahnya adalah melambangkan keraguan-raguan atas mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang anaknya yang mengatakan binadrika. Ya, lakukanlah nadarmu ketika Nabi Ibrahim nadar ketika mendapatkan dapat anak mau menyembelih anaknya. Maka kan ujiannya diuji untuk apa? Menunaikan nadarnya. Maka dikatakan tarwiyah. Iya, tarwiyah di sini tanggal 8. Ihram. Berarti saya ada jeda berapa hari ya dari tahalul terakhir ke yang tanggal 8 gitu? Ya, 1 hari di sini. 1 hari. 1 hari. Ya, 1 hari. 1 hari. Tanggal 8. Iya. Tapi ini ada apartemen yang saatnya sebelum ini belum pakai ihram lagi. Iya kan di situ tahalul itu ke sini dan langsung nanti memakai baju ihram untuk haji. Itu haji. Kan kembali dulu ke setelah tahalul itu apartemen. Pemondokan iya. Nah, itu yang kemarin anak sebutkan di sini setelah tahalul itu boleh melakukan yang kemarin tidak boleh. Termasuk suami istri kan di sini ya. Berarti kan itu di mana? Di pondok. Di apartemen. Kan itu kembali sini. Oke, lanjut. Ini kemudian kita ke Mina. Ini sebetulnya hanya jalan aja. Dan ini juga mesti sholat di Mina dengan cara qashar tanpa jamak. Tapi yang masyhur di sini adalah jamak qashar. Iya, 2 rakaat saja. Iya, misalkan dia duhurnya 2 rakaat saja, asar 2 rakaat tanpa dijamak. Iya, tapi yang masyhur di sini jamak qashar. Oh, jamak qashar. Ya udah pasti ya, nggak pasti yang masyhur jamak qashar. Jadi ditarik antara duhur ke asar ke duhur, ya sudah qashar jamak, ya jamak takdim. Nah makanya kapan dari sini kan tanggal 8 Dzulhijjah tarwiyah menuju sini, langsung kita menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Ini mulainya saat tergelincir matahari, ya ba'da sholat duhur. Harus udah masuk di sini. Nah, ba'da sholat duhur, maka di sini duhur dan asar di jamak takdim, ya qashar jamak qashar. Duhur 2, asarnya 2. Ini kan rame-rame semua ke sini. Ya, semua ke sini.
Ya, wukuf itu berapa lama? Ya sekedar wukuf saja sebetulnya. Gak mesti semalaman juga gak ada masalah. Yang penting waktu tergelincir sudah masuk di sini. Itu, ya. Ini tanggal 9 di Arafah. Sebentar ya, saya kasih gambaran dulu deh. Nanti batasan itu hari kan maghrib kan, jadi tengah 9 tuh yang kita maghrib tadi. kalau ini Mina yang sudah pakai eskalator ya. Oh, udah pakai eskalator? Ya udah nih. Mina. Nah ini Arafah. Ini kemarin yang ibu tanyakan gimana di Arafah ya kayak gini. Iya. Kemah. Kemah itu. Nah ini malam hari ya. Ini juga sama malam hari. Jutaan orang nih. Iya makanya. Ini jalan ya. Udah keluar itu ya. Nah. Itu baru jajan. Ah? Baru jajan keluar. Aja gratis karena Si Mbak. Udah ada yang diajar, udah ini. Kamu udah Kan sudah semua ada di Udah makanan udah ini. Iya. Di sini luar biasa. Ada juga yang mahasiswa biasanya air. Ya, air itu mahasiswa banyak dari kerajaan segala macam air dan kurma. Kurma. Es krim juga Ustaz. Es krim ya ada. Ya tergantung amalnya lah di situ. Kecuali lu punya rujak serut. Iya. Ada cerita setiap ini dari kontainer itu banyak ada yang kekabulaian. Ya, Anda bilang ya tergantung amalnya. Betul. Tergantung amalnya. Ada yang dimudahkan. Ada orang yang ngantri. Ini Anda foto aja serius ini makan, kloter 42. jam tiba-tiba ada orang datang Nah. ngasih. Ini dari Jawa Barat, Pak. Hah? Dari Jawa Wah, Barat. Kerawang. daerahnya bukan di Bandung kan kalau suami saya. Kerawang. Ini. Oh jadi gini kloter. Oh ini mak yang reguler ya kalau ini ya kloter gitu-gitu ya. Iya. Kalau kita nggak ada. Itu sama juga begini. Apa Sama. Sama. Ada Ada kloter ya. maksudnya kayak kloter itu. Apa? Kloter. Iya, semua pakai dokter gini. Kita nggak tahu kloter keberapa ya. Belum. Ada Pak Ustaz, kalau plus enggak maktab doang. Oh ini plus ya? Ya, Oh plus enggak maktab. maktab. Nanti maktab 111. Dan plus itu ya dapatnya yang bukan yang begini, yang mewah. 111. Oh. Nah, ini mewah. Ini Ini kasih contoh yang ini aja supaya ada contohnya ya kalau makan kita kayak apa ya? nanti di googling aja. Oh ada ya di Google. Ada, Pak. Insyaallah. Ini kita kembali dulu ke Arafah, skema dulu ya. Ini anak kasih gambaran aja. Jadi kan sebelum Arafah itu kita melewati ini, melewati Mina. Iya, ya ini kita tanggal 12 dia 17 ya kita satu udah di hotel. Maaf ya Ustaz, ini anak saya dia mau minta izin kayaknya mau nganter ibu. Ya. Kita kembali dulu ke skema. Jadi kan tadi udah dari Tahallul, kita ke pondok di sini. Kemudian berjalan keluar ke Mina. Boleh jalannya itu keluar itu dari mulai pagi, yang penting duhur itu di sini. Oh berarti zuhur itu udah Di Arafah, ya. Setelah terbit matahari, ya. Di sini terbit kan berarti dari pagi boleh. Tapi di sini patokannya kita tergelincir tuh di sini, duhur ya. Bukan terbenam, tapi tergelincir matahari berada di sini sehingga menjama sholat duhur dan asar dengan cara qasar dan jama, dari jama takdim ya. Nah, kemudian serta memperbanyak doa perjus, gitu kan, perjus dan itu. Nah, kalau boleh juga apa sih banyak dosa ya di sini? Doa ya perbanyak istighfar. Terbaiknya apa? Sayyidul istighfar. Apa misalnya ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu sayyidul istighfar. Ini luar biasa nih. Sayyidul istighfar. Nah, ini luar biasa dibaca ketika wukuf. Membaca itu perbaca Sayyidul istighfar itu. Ya kalau di kita mungkin itu jadi doa pagi petang. Di bukan Islam tuh ada. Ada ya? Di sini ada. Iya. Ditulisnya ya Sayyidul istighfar. Itu pas wukuf ya. Ya wukuf. Ya di antaranya Pak ya, tapi itu yang paling utama. Kenapa ya disebut Sayyidul istighfar? Terserah kita mau baca apa-apa ya tapi Iya, itu Di antara itu ada. ya, tapi ini lebih luar biasa. Kalau kita kan seharian tuh dibaca doa itu pagi dan petang, ya kan? Tapi kalau wukuf ya luar biasa kalau bisa baca itu. Nah, dikirnya juga misalkan kalau kita selama ini misalkan dikir dengan hanya di sholat saja subhanallah 33,
bisa dikir yang menggabung semuanya. Ya aneh subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wal akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Adalah di situ. Ini juga utama. Itu penting di sini. Dan hindari ya apa ngobrol. Karena jeda capek ngobrol tuh udah terasa lama. Akhirnya udah mau maghrib lagi. Waduh sayang betul. Waktu yang utama di situ bahkan termasuk tempat yang mustajabah ya. Doa malah dipakai yang lainnya. Misalkan sholat taubat di situ, tafadhol silakan. Ya, itu yang penting. Karena harus kita berbenah diri. Orang tuh terkadang nyaman mungkin dengan kita, suka deketin, ngajak ngobrol, ujungnya yang diobrolin ya keluar dari ini malah nanya bisnis apalah apalagi pulang ini sudah macam-macam di sana. Ini masalah. Intinya Ustaz di sana itu kita bebas aja mau minta apa saja yang baik-baik. Iya, yang kita perlukan, yang menurut kita perlukan. Betul. Ya. Satu juga ada mungkin yang kita prioritaskan. Apa ya kan? Itu yang jelas hindari urusan dunia lah di sini ya. Oke, ini sampai maghrib. Ya, sebetulnya ini kan sampai terbit fajar ya, fajar di situ. Kemudian setelah di Arafah wukuf, ya, biasanya di sana tuh ada khutbah ya. Iya. Ada khutbah Arafah, tapi kan nggak semua orang bisa Tapi kalau yang Kalau di tenda gini ada Poin H plus ada ya, biasa ketua ada khutbah ya, yang nasihatin kita lah tentang keutamaan segala macam ya. Kita tuh modelnya kayak wukuf tuh kayak sholat Jumat gitu, Ya, betul. serasanya. Karena ada khutbah, ada yang ceramah gitu. Itu langsung. Apalagi plus ya. Ada sholat atau sebelum sholat ya Ustaz? Setelah Setelah sholat. Iya. Setelah sholat zuhur. Ustaz. Sodun, zaman itu ada. Iya, setelah sholat. Iya. Kemudian ini ada yang ditanya di Arafah udah? Arafah. Kan kita tanggal 9 di sini sedang pada puasa. Dan puasa Arafah itu yang bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa kecil tentunya, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Keutamanya. Maka yang di sini itu kan kalau nggak bisa dari 1 sampai 10 menurut Imam Ahmad, maka puasa hanya sehari saja Arafah. Karena keutamaannya luar biasa. Di hadis yang umum, Pak, di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu ibadah apapun di kita, yang di kita, maka ibadahnya yang paling dicintai oleh Allah bahkan tidak bisa mengalahkan jihad. Kecuali orang yang jihad dengan harta dan jiwanya kemudian terbunuh tidak kembali lagi, bisa menyamai amalan apapun di 10 pertama bulan ini. Lah makanya bagi yang haji amal itu luar biasa. Ini bagi yang di sini. Jadi makanya alhamdulillah tanggalnya itu 8, 9, 10 gitu ya, Iya. Ustaz ya. Iya, Jadi baru. nggak perlu nungguin hilal apa segala Nggak macam ada. ya udah pasti di tanggal itu. Kan Indonesia sendiri kalau mau puasa kan lebih dulu daripada Betul. Makkah kan ya. Iya, betul. Ini di Arafah luar biasa. Pokoknya pesan saya begitulah. Fokuskan dan prioritaskan karena godaan di sini banyak. Godaan terbanyak apa? Karena kita ngumpul di sini. Ngobrol ya, jadinya. Itu yang paling banyak berkelompok-kelompok. Tahu sendiri kalau sudah ngobrol lupa waktu. Padahal kita dibatasi waktu. Kemudian setelah terbenam matahari, Tiduran tuh kita ngobrol. itu nggak ada masalah. Lebih baik itu. Kalau sudah capek, tidur aja. Sudah capek, tidur aja. Daripada ngobrol. Daripada ngobrol, Iya. lebih baik lagi. Iya. Dan kita mesti tidur kan biar punya energi ya. Ya kalau ngobrol malah Bukannya di Mina ya kita bisa tidur ya Di Ustaz, Arab ya? tuh dimanapun tidur boleh. Kenapa? Di luar itu boleh. Hilang ya. Tiap bulan. Nentuin Oh, awal kayak- bulan kayak baru enggak. gitu. Enggak ya. Kenapa? Enggak. Arab. Kayak di Arab itu nentuin hilang nggak ya tiap awal bulan baru gitu. Oh enggak. Karena yang dibutuhkan kan bukan puasa, sholat. Dan sholat itu bukan pakai bulan, tapi matahari. Jadi yang pakai bulan hanya puasa, Nabi perintahnya. Jadi kalau kalender tanggal 1 itu udah pasti. Iya, seperti itu. Saya suka kadang-kadang Iya. nanya itu aja kalau misalnya sholat apa yang puasa kita Mm-mm. tuh mau ini. Ya, hanya sholat perbedaannya sama kan, tanggal di sana, betul, hanya perbedaannya kan di kita tuh kan apa ya, derajat sekian. Jadi kalau Nabi kan cukup melihat siapa yang melihat saja. Ya, kalau kita kan sudah pakai alat pun masih pakai kurang sekian derajat, gak jadi harusnya besok. Masih ada maslahat, maka gimana lah. Dan itu kadang-kadang mungkin yang Ana pernah dengar orang-orang yang dari dubes di luar itu
kadang-kadang kalau ada urusan negara gini untuk Lebaran tuh ya mestinya hari itu dialihkan. Kadang-kadang begitu gitu. Tapi kalau Saudi ya nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak pakai hilal-hilalan, misalnya udah jelas gitu urutannya kan 8 9, berarti benar dong urutannya wukuf di Arafah itu nanti tahun ini hari Jumat. Ya betul. Cuman Nabi dan juga para mufti di Saudi, nah, urusan Lebaran kan masalah kita Lebaran sebuah ke Arafahnya. Urusan Lebaran itu dikembalikan kepada umaro pemerintah masing-masing. Itu. Makanya kan sering bentrok mulut tuh di sini. Ya. Di Indonesia sendiri kan sholat ini kan nunggu hilal. Iya sebetulnya. Tapi kan hilal itu itu juga diputuskan oleh para rapat isbat itu yang sering terjadi, dan isbat itu sering, mohon maaf ya, ternyata eksekutornya kembali kepada penguasa. Di kita itu. Nah, tapi ada satu lagi pertanyaan Ya. saya, kan ya insya Allah ya kalau misalnya beneran alhamdulillah tahun ini bisa haji akbar misalnya ya, insya Allah kan sedia. Tapi kan maksud saya kalau tadi udah jelas ini tanggal sekian kan udah kelihatan tuh misalnya wukufnya hari Jumat, berarti udah bisa tahu sebelumnya Harusnya. gitu. Iya. Tapi kalau kenapa kita tahunya haji akbar nanti gitu, ntar deket-deket baru gitu, itu gimana? Kenapa bisa? Kalau di sana sudah pasti tahu karena tanggalnya kan udah jelas. Justru yang sering polemiknya di kitanya. Makanya orang Saudi itu kalau haji akbar turun semua nanti. Nah ini kan besok Jumat ya. Kemungkinan Nah itu Pak, orang dikatakan orang Saudi itu namanya Baduy kalau haji akbar turun, hajian semua. Namanya haji akbar. Ya, akbar ya pahalanya tujuh. Iya, artinya mereka mungkin dari sekian tahun itu, betul ada keutamaan besar, Ustaz. kenapa? Ada keutamaan besar. Taman besar haji akbar itu. Dan mereka Karena bayarannya Kan ada dua lebaran, ya aneh, satu Jumatan, kedua Idul Adha. Iya, Arafah kalau di sana. Iya. Gitu, seperti itu. Jadi ya antisipasinya ya fisik lagi Pak. Kenapa? Karena orang sana Banyak orangnya. turun semua. Yang nggak masuk kuota kan nggak pakai kuota di sana, gitu. iya ya. Dan fisiknya di sana ya lebih Dan kuat. nggak dibatasi gitu apa gimana? Kalau orang sana nggak dibatasi. Nggak ada ini karena ini di musim haji gitu. Oh, enggak. Ya. Enggak. Ya, apalagi namanya yang di gunung-gunung ya, Arabi itu mana dia? Datang aja. Ya, tapi nggak ada masalah lah. Karena kan kita sudah jelas ketentuannya, diatur semuanya. Punya tempat dan sebagainya sudah ditentukan. Baik ya. Kemudian kita setelah Arafah ini, setelah terbenam matahari, ya, ini tanggal 9 malam 10. Kan wukuf di Arafah 9 tuh, 9 malam 10. Kita akan menuju ke Muzdalifah. Ya. Ketika sampai di sana, ya, segera melakukan sholat maghrib dan isya dengan cara qashar dan jamak. Ya. Lalu bermalam hingga waktu subuh. Sebelum terbit fajar harus sudah meninggalkan ini. Untuk apa? Ini terjadi di 10 Dzulhijjah. Ya, 10 Dzulhijjah itu hari itu di kita Idul Adha. Nah, Idul Adha, nah jemaah haji sedang di Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah. Untuk apa di sana? Ya bermalam saja. Setelah dari mana? Dari Arafah ini ya. Ya, dari Arafah. Ini kan urutannya kalau dilihat skemanya di sini, nih semua nih, yang tamatu nih ke sini, tamatu. Nah di sini semua juga tamatu, qiron dan ifrad. Sama setelah dari Muzdalifah menuju Mina, ya masih tanggal 10 Dzulhijjah, ya, untuk melempar jumrah Aqobah. Ini jumrah yang pertama. Sebelum kita yang ini tamatu menyembelih ini dam, ya di sini. Jam yang kita Iya, itu setelah Jumratul Aqobah. Iya, itu Jumratul Aqobah. pertama apa ya? Yang pertama, ya Jumratul Aqobah. Ini masih di tanggal 10 Dzulhijjah, ya aneh Idul Adha. Oh, berarti langsung ya itu Langsung. ya prosesnya dari Muzdalifah Iya. ke Mina, yang lempar jumroh langsung beli hewan. Membeli hewan. Nah caranya
Nanti ada pemerintah di situ. Anda tulis kemarin di mana sebentar. Itu hewannya udah di ini dari travel kita ya atau pesawat Ada. kita ya kita Ada. ya? tinggal nanti di koordinir sama satu orang pasti di sana. Sebentar ya. Anda tulis atau di mana kemarin? Untuk dam tuh. Ini fenomena Muzdalifah nih. Ya, Nah ini di Muzdalifah. Oh, Setelah dari Arafah. Arafah. Ini kayaknya orang kita nih kayaknya. Nggak ada tenda Muzdalifah ya? Enggak, di Muzdalifah nggak pakai tenda. Di sini. mau merasakan itu duduk di atas batu-batu. Batu. Batu ya. Panas. Oh, ngambil batu Ini malam, Pak. Bukan Kan malam. panas. Malam. Malam ini. Kan dari Arafah. Cuma Semalam. tajam. Nah, Saya terakhir tuh merasakan Iya. bukan tajam. Ini kan Bagian semalaman. luar nggak tajam deh. kan dari Arafah kita sudah terbenam matahari Arafah, lari ke sini. Iya kan gelap. Jadi hanya malam di sini Muzdalifah. Muzdalifah. Cari batunya Ah iya, belum. nanti kita di Oh iya. Mina. Nah ini untuk hanya Jumratul Aqobah tadi kan. Jadi di Muzdalifah di sini cari bebatuan ya sambil jalan di situ banyak. Iya. Jalan. Untuk jumrah yang ini Bu nih, Pak nih. Ya, Aqobah dulu. Jumratul yang Aqobah. pertama. Ini. Kan ini ada Wusta, Yang besar. Ula. Nanti setelah tanggal 11, 12 baru ini Jumratul Ula, gitu kan? Wusta, kemudian Aqobah terakhir. Tapi di tanggal 10 ini Yang 10 kita mana? Jumrah Aqobah ini. Aqobah. Iya ini aja. Hanya satu tanggal 10. Hanya satu ini. Oh. Iya. Sebetul 7 tuh di situ. Tujuh batu. 7 batu ya. Nah ini gambaran yang 3 ya, seperti ini nih. Ini di atas. Karena yang di bawah juga ada. Kemudian, nah ini bayar dam ya. Caranya gini. Bayar dam untuk haji, tamatu, dan kiron. Caranya tempat bayar dam tuh bagi jemaah haji nih 2024 kemarin melalui RPH Rumah Pemotongan Hewan Al-Ukaisiyah dan RPH ini sudah diarahkan sebetulnya semuanya. Ya lebih kurang ini dendanya itu damnya itu kemarin itu kenanya 2,5 juta per orang. Iya untuk haji, tamatu dan Pakai rupiah ya berarti ya. Iya. iya pengaruh rupiah. Ini ke sini dan di situ sudah diarahkan oleh Kemenag nantinya. Jadi nggak ada yang susah di sini. Ya sudah diarahkan. Kemudian oh ini Alhamdulillah. belum. Kita kembali ke schedule di atas. Jadi ya nggak usah mikirin bayar dam tuh potong gitu enggak situ aja. Ini ya, Kalau itu ya ini repot. ya. Iya. Maksudnya batunya 7 buah batu kerikil.